Gimana ini dok, permasalahan kulit di musim kemarau ini tuh gimana ya dok enaknya dok ya? Banyak yang kulitnya kering-kering, banyak Mhm. yang gatal-gatal juga. Jadi, banyak banget ya, akhir-akhir ini itu yang datang ke poli kulit kita Dok, dengan Oke. keluhan kulitnya itu kering, Mhm. kemudian sering banget ngerasa gatal dan memang salah satu penyebabnya adalah Mhm. karena perubahan cuaca yang seperti ini. Halo sahabat Brawijaya, balik lagi di Hey Dok Podcast Brawijaya. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna bareng para dokter Brawijaya Hospital. Bersama saya, Dr. Reza, hari ini kita mau bahas topik yang pasti relate banget. Apalagi buat kamu yang lagi struggling dengan kulit yang kering dan gatal-gatal di musim kemarau ini. Bersama kita di sini sudah ada Dr. Anggana, SPDVI, dokter spesialis kulit Brawijaya Hospital Tangerang. Apa kabar dok? Halo Dokter Reza, sehat? Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Dokter Reza, sehat? Alhamdulillah saya sendiri sehat dokter. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua juga sehat-sehat ya Harus di tengah teman-teman. kemarau seperti ini ya. Oke, dokter gimana nih? Kita Mhm. langsung aja ya dok. Gimana ini dok, permasalahan kulit di musim kemarau ini tuh gimana ya dok enaknya dok ya? Banyak yang kulitnya kering-kering, banyak Mhm. yang gatal-gatal juga. Itu Mhm. sebagai kalau dari sisi penglihatannya dokter spesialis kulit itu gimana ya dok? Iya bener banget Dok. Jadi, banyak banget ya, akhir-akhir ini itu yang datang ke poli kulit kita Dok dengan Oke. keluhan kulitnya itu kering, Hmm. kemudian sering banget ngerasa gatal dan memang salah satu penyebabnya adalah Hmm. karena perubahan cuaca yang seperti ini. Jadi di tengah cuaca kemarau seperti ini kita tahu bahwa kelembaban udara itu pasti turun ya Dok ya, Ya karena pasti. cuacanya kering banget. Nah mungkin Dokter Reza kita remind lagi nih Hmm. struktur anatomi kulit kita ya Dok ya, bahwa ada 3 lapis, ada epidermis, Epidermis, dermis, dermis, kemudian subkutan. subkutis. Nah, di epidermis itu ada yang namanya stratum corneum Hmm. dan dengan kelembaban kulit atau kelembaban udara yang berkurang Oke. itu akan mengakibatkan gangguan antar perlekatan selnya. Jadi, Oke. yang tadinya rapet-rapet, Dok, itu jadi lebih renggang gitu. Nah, akibatnya terjadi evaporasi yang berlebihan atau Hmm. penguapan airnya dari kulit kita itu berlebihan Oke. sehingga kulit itu menjadi lebih cepat Cepat kering. kering. Betul. Oh, Nah, oke. kalau kulit kering jatuhnya adalah mungkin dokter juga masih ingat bahwa itu dapat menjadi suatu pemicu dari mediator-mediator peradangan yang menyebabkan gatal. Akhirnya dari musim kemarau, Gatal. kulitnya lebih cepat kering, akhirnya gampang gatel Dok, Oke, sampai timbul gitu. merah-merah begitu juga ya, Dok? Iya, apalagi kalau udah sering banget digaruk tuh Dok, ya ampun sampai jadi merah-merah semuanya kegeser-geser gitu. Nah itu karena Berarti diakibatkan karena itu ada oke, disruption atau gangguan pada skin barrier-nya. barrier-nya. Berarti memang sebenarnya kalau kulit kering dan merah itu kita nggak boleh main asal garuk ya, Dok ya? Kalau misalnya udah kulitnya kering, kemudian kita sering banget menggaruk, itu akan menimbulkan suatu luka dan luka itu akhirnya menjadi port the entry atau pintu masuk dari Buat infeksi-infeksi bakteri. yang Oke, lain berarti infeksinya itu kayak bakteri, gitu. kuman, virus, jamur tuh pintu masuknya itu dari luka ya, Dok ya? Oke. Betul gitu ya. Oke, mantap. Memang sebenarnya kalau untuk kulit kering seperti yang tadi kita jabarkan ya, Dok. Oke, Dok, Mhm. kalau kita sudah tahu apa yang terjadi pada saat kulit kering, terus gimana sih, Dok, caranya kita untuk menangani si kulit keringnya itu di musim kemarau, Dok? Jadi sebetulnya memang kita tidak hanya di musim kemarau ya Dok ya, Oke. tapi juga sebenarnya banyak hal yang bisa mengakibatkan kulit kering, Hmm. pun termasuk masalah genetik gitu ya Dok ya. Oke. Kadang-kadang ada satu orang yang kulitnya itu lebih cenderung kering dibandingkan dengan Hmm. orang yang lain. Mungkin dokter pernah dengar seperti ada orang yang atopi dan yang lain-lain itu pun lebih Yes. gampang kering. Intinya pada semua kulit yang kering itu Hmm. sangat penting penggunaan pelembab Dok. Jadi pelembab itu ada 3 macam, Oke. ada mulai dari humectant, Hmm. ada emollient dan juga yang tipe oklusif. Jadi
Ada yang sifatnya menarik air gitu ya, ada yang sifatnya dia mengisi lapisan sel kulitnya, dan ada yang dia menutup di permukaan. Baik. Nah, pelembab-pelembab yang ideal untuk digunakan di kulit yang kering itu salah satunya adalah yang mengandung ketiga bahan tersebut. Oke. Jadi ada yang mengisi, ada yang menarik air, dan ada yang menutup di permukaan. Dan juga kalau bisa untuk kulit-kulit yang sensitif jangan mengandung fragrance atau pewangi yang terlalu kuat gitu Oke. ya, Karena kan yang gitu. banyak di pasaran itu yang baunya setengah mati kayak parfum ya dok ya. Iya, nah Itu yang lebih kadang-kadang laku. itu yang lebih laku kadang-kadang Dok. Padahal untuk kulit yang sensitif terutama saat kondisi cuaca seperti ini, kita benar-benar butuh yang pure pelembab. Itu satu, itu dari luar ya Dok ya. Terus jangan lupa juga karena kita kan paparan mataharinya kan lagi lumayan nih gitu Oke. ya. Sunscreen-nya tetap dipakai gitu Dok ya. Jadi untuk melindungi dari sinar matahari yang Matahari. berlebihan. Karena dari situ juga bisa mengakibatkan ada reaktif oksigen spesies gitu ya. Jadi malah bikin kulitnya tuh tambah kering gitu. I see. Itu Oke, 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 juga. oke. Terus juga antioksidan dari dalam seperti buah-buahan yang banyak mengandung air, asupan cairan. Nah, Cairan. itu juga harus diperhatikan supaya kulitnya tidak semakin kering. Oke, dok kalau misalnya sahabat Brawijaya nih ada yang suka mandi dengan air panas. Ah ya, benar. Apakah kalau misalnya dia pagi mandi air panas ataukah malam mandi air panas itu akan mempengaruhi kelembapan dari kulitnya sendiri, dok? Jadi memang kalau untuk yang kulitnya sudah kering, lebih disarankan untuk mandinya airnya yang suam-suam kuku gitu ya, Oke, nggak atau boleh lebih. terlalu panas ya, dok ya? Iya, betul. Dan kalau bisa sekitar, jadi ketika sudah selesai mandi itu 5 sampai 10 menit, habis itu langsung dikasih pelembab Kasih pelembab. supaya dia bisa lebih mengunci kelembaban yang ada di kulit. Oke, Gitu. dok, nih saya mewakili sahabat-sahabat Brawijaya nih, dok nih. Kan masih banyak yang tabu nih, dok nih, masalah pelembab, apalagi saya sebagai laki-laki, dok nih. Berarti sebenarnya baiknya di musim kemarau seperti ini, laki-laki pun menggunakan pelembab ya, dok? Oh iya dong, pelembab. Dan pelembab itu termasuk seluruh tubuh ya Dok ya. Pelembab untuk kaki, untuk badan, untuk tangan, pun termasuk untuk wajah. Tuh dengerin sahabat-sahabat Brawijaya yang laki-laki ya. Mau nggak mau kita harus melindungi proteksi diri kita sendiri. Apalagi seperti yang tadi dokter Anggana bilang, salah satunya bisa menjadi karena keturunan ya, dok. Iya, Dengan riwayat kulit betul, alergi ya. betul, betul. Dan untuk yang laki-laki mungkin kan kita biasanya kan kalau laki-laki nggak suka yang terlalu greasy gitu ya Dok ya. Jadi pilihan pelembabnya aja yang disesuaikan. Pelembab itu kan teksturnya juga banyak. Yes. Ada yang light, ada yang dia cream gel, ada yang dia memang thick banget gitu ya. Nah itu tinggal kita sesuaikan saja dengan tipe kulit masing-masing. Oke, Gitu. baik. Dokter, berikutnya kita ada pertanyaan lagi nih, dok. Mungkin banyak sahabat Brawijaya yang bingung. Atau masih banyak yang berpikir kalau aku nanti kulitnya kering, nanti juga sembuh sendiri. Oke, gimana sih dok caranya kita tahu kapan sih saatnya kulit kering ini kita harus ke dokter kulit segera? Oke, ya betul Dok. Jadi memang untuk penanganan pertama pada kulit kering seperti yang tadi ya, hydration first gitu ya. Jadi dihidrasi dulu dengan cara pemberian pelembab atau emolien gitu ya. Tapi jika itu berlangsung secara terus-menerus gitu ya, belum ada perbaikan dalam waktu mungkin seminggu gitu ya, dan kulitnya lebih pecah-pecah, kulitnya Oke. lebih memerah, lebih bersisik, apalagi kalau ada luka dan sampai menimbulkan nanah, kemudian dia lebih menyebar dari yang tadinya misalnya di tangan gitu ya, terus habis itu kemudian menyebar sampai ke badan, ke kaki dan yang lain-lain. Nah itu harus segera menemui dokter spesialis kulit terdekat di Brawijaya, terdekat teman-teman gitu ya. Karena apa? Karena seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kulit kering itu yang kemudian digaruk terlalu lama justru bisa jadi port the entry dari infeksi, Infeksi Dok. berikutnya, secondary. Ya, dan kalau sudah infeksinya sudah lebih dalam lagi, nah itu nanti akan lebih kompleks lagi Dok penanganannya. Jadi Lebih panjang ya, Dok? betul. Jadi sebelum terjadi ya udah langsung aja konsultasi ke dokter spesialis kulit di Brawijaya terdekat gitu ya Oke, teman-teman semua Kalau ya. kalau misalnya ini sih kita sambil membahas ya dok kebiasaan dari masyarakat. Sebenarnya dengan kulit kering seperti ini ada nggak sih dok yang harus kita hindar-hindari kayak produk-produk tertentu seperti itunya? Oh iya ya, heeh, itu ada banget Dok. Jadi biasanya ya kita tahu ya dengan
maraknya informasi yang datang gitu ya, masyarakat juga akses lebih mudah ke berbagai macam skincare. Kadang-kadang tindakan yang eksfoliasi berlebihan Yes. dengan toner kah atau dengan mungkin home peel kah. Nah, itu juga bisa memperparah timbulnya kulit kering, Dok. Ya, jadi bahan-bahan yang seperti itu harus hindari terlebih dahulu, bukannya nggak boleh sama sekali, tapi tetap harus disesuaikan dengan kondisi kulit. Kalau misalnya kulit kita sudah terlalu kering, ya jangan dipaksain gitu ya. Pakai pelembabnya dulu. Kan kebanyakan berdasarkan testimoni Iya. teman atau siapa atau baca. Iya, benar. Kadang kayak istri saya, Dok, dia buka komen aja, wah bagus nih. Iya, terus pengen coba Terus gitu pengen ya, Dok, coba, ya. pada saat sampai dia pakai mukanya merah. Bener, iya. Nah, itu bisa menimbulkan iritasi, kemudian malah bisa berlanjut menjadi masalah kulit yang lebih. Lebih kompleks karena ada secondary infection tadi ya, Dok, ya. Betul, Oke. betul gitu ya. Oke, dokter. Berikutnya kita akan masuk ke segmen di mana kita membedakan mana mitos, mana fakta. Oke, Dok. Ini salah satu yang terus-terusan kita berseteru dengan para pasien kita, Dok. Iya, benar, Dok. Banyak mitos yang harus diluruskan ya. Yes, Oke, terutama di siap. kulit ya, Dok, ya. Oke, Oke, gimana? gini, Dok. Yang pertama, menurut dokter, apakah kulit yang berminyak itu tidak bisa kering? Itu mitos. Oke. Gitu. Ya, karena tipe kulit itu sebenarnya banyak ya, Dok ya. Yes. Yang berminyak dan yang kering itu salah satunya disebabkan karena jumlah kelenjar minyak yang dimiliki oleh masing-masing pasien. Oke. Gitu ya. Sedangkan kalau kulit kering yang seperti ini gitu ya diakibatkan karena jumlah hidrasinya atau jumlah airnya. Airnya, Jadi kulit yang berminyak itu juga bisa mengalami dehidrasi atau kekurangan air dan akhirnya jadi kering, jadi gatal dan seterusnya. Jadi itu mitos. Jadi kulit berminyak tetap bisa mengalami dehidrasi atau kulitnya kekurangan air gitu ya, jadinya sehingga kering. mengakibatkan kering dan akhirnya gatal. Oke, berarti memang mitos ya, Dok, ya. Mitos. Jadi walaupun kulitnya memang dari awal dia kering ataupun dia berminyak, tetap ada resiko untuk dia kering. Betul. Apalagi di musim kemarau begini ya, Dok. Ya, betul. Karena memang yang dibutuhkan adalah hidrasinya. Iya, betul. Oke. Ini yang kedua, Dok. Ini salah satu yang lumayan kurang kompleks, Dok. Benar nggak sih, Dok, kalau pelembab yang mahal itu lebih bagus? Itu mitos ya. Jadi belum tentu harga itu pasti menentukan suatu pelembab itu cocok atau tidak dengan kulit kita gitu ya. Kita harus tahu dulu bagaimana tipe kulit kita, kemudian pelembab mana yang cocok, isinya apa, tujuan kita gimana, supaya pelembab tersebut itu bisa kita gunakan sehari-hari gitu. Berarti memang karena tekstur dari kulit orang itu beda-beda, belum berarti mahal itu cocok sama dia. Betul. Jadi ya memang harus trial error ya. Kalau misalnya terutama untuk kulit wajah ya gitu. Itu memang tapi kita harus selalu mencoba yang paling mahal terlebih dahulu gitu ya. Betul. Enggak. Kita bisa menyesuaikan, mungkin teman-teman bisa membaca, menambah literasi tentang kandungan masing-masing pelembab gitu ya, apa aja dan kira-kira tipe kulitnya apa. Bisa juga nanti dikonsultasikan dengan dokter kulit di Rumah Sakit Brawijaya gitu ya, Dok ya. Kira-kira, Dok, saya yang cocok yang mana nih? Alternatifnya apa nih? A, B, C, D, E. Nanti kita semua bisa diskusi di sini. Gitu ya. Jadi bahasanya kita harus tahu jenis kulit kita Ya, terlebih dahulu. betul. Kita konsultasikan dengan dokter spesialis kulit, terutama di Brawijaya. Betul. Baru kita bisa menanganinya dengan baik. Betul. Oke, sekarang kita lanjut ya, Dok. Berikutnya dari mitos di masyarakat adalah orang dengan kulit kering itu bagusnya mandi dengan air dingin. Itu iya. gimana, Dok? Mitos atau fakta, Dok? Ya, itu fakta. Kalau itu fakta, Dok, karena tadi sudah dengan alasan yang seperti tadi sudah disampaikan bahwa untuk yang kulitnya kering memang lebih baik pakai air yang suhunya itu dingin dibandingkan dengan yang panas, ya, Dok ya. Jadi bikin kulitnya nggak tambah kering. Oke, sedangkan kan kalau
di masyarakat kalau misalnya sakit kulit berendam dengan air panas. Ya kalau kulitnya kering ya tambah kering nanti dok. Apalagi kalau habis itu nggak pakai pelembab ya tambah kering nanti. Makin Iya. kering. Jadi kalau sudah kering kita mandikan air panas itu dia menjadi tambah kering dan lebih gatal dok ya Lebih biasanya gatel ya. akhirnya. Berarti Gitu. memang faktanya adalah kalau misalnya kulit kita kering, kita harus dominan mandi dengan air Air dingin. yang lebih dingin. Yes, Betul. untuk menghidrasi tadi ya dok ya. Iya, tapi jangan lupa juga dalam jarak 5 menit sampai 10 menit setelah mandi tetap ya pakai pelembab. Oke. Sahabat-sahabat Brawijaya yang laki-laki ingat ya, pakai pelembab. Oke, dokter. Berikutnya adalah pasti nggak sih dok kalau kulit gatal itu merupakan suatu alergi? Kalau itu mitos ya dok ya. Oke. Jadi gini, kalau dibalik, apakah kulit yang punya bakat alergi biasanya gatal? Iya. Tapi kalau semua yang gatal itu selalu karena alergi, enggak, itu Tidak. mitos. Oh, Ya, oke. karena kulit gatal itu bisa macam-macam. Bisa mulai dari ada iritasi gitu ya, atau kulitnya terlalu kering seperti tadi kita bahas ya. Atau mungkin juga ada underlying disease atau ada penyakit-penyakit tertentu Itu yang dalam tubuh menyebabkan. yang menyebabkan akhirnya kulit kering kemudian gatal. Jadi banyak faktor dok untuk ini ya, untuk penyebab Penyebabnya. gatal. Iya, Berarti itu mitos ya dok ya? iya itu mitos Oke. ya. Berarti nggak semua nih, orang-orang kan biasa gatal-gatal bilang, iya alergi tuh. Iya alergi, nanti terus habis itu nggak makan telur, nggak makan ini, nggak Nah. makan ini gitu ya. Karena Betul. ternyata sebenarnya penyebabnya adalah karena kulitnya kering, sesimpel itu gitu Oke, ya. sedangkan yang dari berasal keturunan juga bisa menyebabkan hal tersebut. Bisa Oke. gitu ya. Oke, dokter. Sekarang kalau misalnya sahabat Brawijaya nih mau mengobati masalah kulitnya, problematika kulit kan tuh sangat-sangat simpleks. Nah, dok, gimana sih dok? Apa sih yang dipunya Brawijaya Hospital Tangerang nih untuk pelayanan kulit-kulit, nggak cuma kulit kering ya dok? Apa aja sih yang dipunya fasilitasnya dok untuk kalau dari Brawijaya Hospital Tangerang dok? Oke, jadi kita di Brawijaya Hospital Tangerang ini yang jelas nanti kalau sahabat-sahabat di Brawijaya pengen konsultasi Konsultasi? ke dokter spesialis kulit bisa banget. Nanti di sini kita akan kaji gitu ya, Oke. kita akan anamnesis sebenarnya kira-kira penyebabnya kemana nih gatelnya gitu ya. Oke. Seandainya dibutuhkan pemeriksaan laboratorium di sini juga tersedia, Tersedia ya, gitu, Dok, ya? ada Oke. gitu ya. Obat-obatnya pun di sini juga lengkap gitu ya. Siap. Nah, seandainya terutama buat yang kulit wajah gitu ya, dok, kan sekarang kan lagi banyak juga yang kulit wajahnya kering dan yang lain-lain itu layanan-layanan yang seperti skin booster itu juga tersedia di Hospital Brawijaya Tangerang. Oh, skin booster udah ada dok di Tangerang dok? Ada dok. Oke. Iya, itu tapi memang dilakukan dengan by request gitu ya. Oh, by request karena nggak semua orang langsung mau ya dok ya? Iya, dan tidak semua orang membutuhkan juga dok. Itu kan Oke. biasanya kalau untuk yang skin booster seperti itu kan untuk yang keluhan di wajah. Oke. Gitu. Sedangkan kalau untuk yang keluhannya di seluruh badan gitu ya, kita bisa lakukan seperti tadi. Kita anamnesis dulu, kemudian kita periksa ini arahnya kemana gitu ya. Seandainya butuh pemeriksaan lab, kita cek lab gitu ya. Cek alergi pun juga ada di sini gitu ya. Nanti setelah itu untuk obat-obatnya di sini semua tersedia. Oke, berarti sahabat Brawijaya kalau misalnya ke Brawijaya Hospital Tangerang itu nggak langsung bisa datang, dok saya mau skin booster. Jadi harus tetap kita By appointment periksa ya. dulu, by appointment, kemudian ditelaah dulu jenis kulitnya seperti Betul. apa, kita ngobrol, persetujuan tindakan pasien, baru kita kalau memang arahnya ke skin booster ya pasti akan diberikan ya dok ya. Iya betul. Dan selain itu memang di sini juga ada layanan yang lain dok yang mungkin tidak terkait dengan kulit kering seperti bedah kulit atau mungkin chemical peel itu juga tersedia. Tapi tentunya kita harus sesuaikan juga dengan kondisi kulit masing-masing. Gitu Oke, ya. wah sudah lumayan lengkap ya dok ya. Ya lumayan dok di sini dok. Oke, baik. Oke, Dokter Anggana, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan, terutama di musim kemarau seperti ini apa yang harus kita lakukan tadi. Sama-sama dokter Reza, sama-sama semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan kulitnya tetap nyaman dan sehat ya di musim kemarau seperti ini ya. Siap, apalagi udah diberikan info-info yang cukup penting ya dok ya. Mudah-mudahan betul. Oke, kalau gitu sahabat Brawijaya, jangan ragu untuk memeriksakan diri jika ada keluhan. Jika kamu punya keluhan kulit yang mengganggu atau bingung cara perawatan yang tepat, langsung aja kunjungi website kami di www.brawijaya.com atau cek info lengkap di deskripsi. Atau bisa
langsung datang ke Brawijaya Hospital Tangerang. Terima kasih telah menyimak episode ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel YouTube Brawijaya Healthcare agar tidak ketinggalan episode lainnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan cintai diri dengan memulai hidup sehat. Saya Dr. Reza. Dan saya Dr. Anggana. Sampai jumpa. Makin paham, makin sehat. Dadah.